lagi di Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita agak sedikit membahas yang lagi fenomenal, yaitu yang lagi viral. Viral ya. Oh, Anda ini lampor. Yang lagi viral kan lampor. Jadi kita membahas tentang COVID. Jadi rada deg-degan karena saya bersampingan dengan mantan COVID. Asik. Mantan sarjana COVID ya, Ayo, Kak? kok bangga? Mantan sarjana COVID. SCOV. Jadi seperti kita tahu nih, Dwi Mas, siapa yang tidak tahu? Selebgram, selebpanu, selebkadas kurang-kurang. Salah lagi aja. Lu ngomong apa ketawa mulu lu? Iya kan harus senyum Kak. Harus senyum sih, iya bener. Jadi ya kalau teman-teman tuh kan dia pernah collab sama Tena juga ya. Dan malam hari ini kita ditemenin oleh selebgram nih, yang paling top di balik nih pastinya. Dan kita siapa Kak? Saya Dwi Mas. Oke, panggilannya Kak Dwi Mas ya Kak ya. dipanggil Dwi Mas. Betul sekali. Ya, saya spiritual iya. Miss apa? Mantan apa? Mr. Tourism Team Mr. Bali Tourism Team Bali 2019. and 19. Yes. Susah kali. Jadi pokoknya banyak prestasi yang sudah dicapai di usia muda. Usia berapa nih? Usia OTW 18. OTW 18 tahun. Oke, seperti yang kita tahu dan berita yang berkeliweran di Iya. Instagram nih, kalau kamu terpapar COVID yang sangat mengerikan untuk saat ini gitu. Iya benar. Itu awal mula tuh gimana sih kamu sampai berpikiran kalau wah, gue COVID nih? Itu gimana tuh? Jadi awalnya itu kan biasa Dwi Mas sering nongkrong, padahal udah pakai masker, bahkan udah stay safe ya, bawa hand sanitizer dan lain-lain juga. Makanan juga, makanan sehat sering makan. Terus ketemu nih sama teman, ada teman datang dari luar kota, kita ketemu biasa, ngobrol, bahkan Dwi Mas nginep di sana. Setelah itu selang beberapa hari kemudian, itu nggak langsung, virus itu nggak langsung buat kita sakit, enggak, tapi buat kamu tepar gitu ya? nggak buat tepar langsung. Habis itu kita keluar, 3 hari kemudian itu aku lagi ada acara, lagi photoshoot dan lain-lain, masih ketemu orang lain juga, masih ketemu banyak orang, photoshoot dan kemana-mana juga. Setelah itu 3 hari dengan kemudian, keadaan masih iya prokes ya? masih prokes. Dan itu pun aku masih fit banget. Setelah 3 hari, aneh, kejadian aneh pun mulai muncul, kayak tiba-tiba besok paginya itu mata pada bengkak. Oh gitu? Iya, mata pada bengkak, terus ini bengkak, pipi bengkak, bibir enggak. Tiga itu azab ya? Nggak tahu COVID. Terus badan panas, demam. Ke rumah sakit lah. Sampai di rumah sakit, dibilang sama dokter itu, dibilangnya radang. Demam. Tapi aku udah curiga karena setiap aku demam dan setiap aku sakit pun nggak pernah sampai bengkak-bengkak. Terus Oh, selama hidup gitu loh ya? iya benar. Terus sengaja isolasi mandiri karena udah curiga kan, dari awal curiga. Emang benar-benar orang tua keluarga itu semua di atas, ya kamarnya mereka semua di atas dan aku kamar di bawah sendiri. Setelah itu lanjut aku tetap minum obat dan lain-lain. 2 hari kemudian Ini itu pas kamu minum obat dan lain-lain ini sudah tahu kamu udah tes atau belum? itu belum tes. Jadi kayak belum masih tes, kayak tapi kayak yakin udah aja ngerasa gitu ya? yakin aja karena aneh gitu loh, bengkak tiba-tiba. Terus setelah aku minum obat, besoknya kemudian itu aku sembuh. Panas, terus radang, semua itu sembuh. Ada batuknya juga sama pileknya sembuh semua. Jadi dari total keseluruhan gejala apa aja yang kamu rasakan? Selain Panas, pilek, batuk, cuman itu di 1 hari doang. Oh, itu 1 hari aja? Iya. Oh. Di 1 hari doang, panas, pilek dan batuk. Terus juga ada pusing setiap mau bangun, sempoyongan. Dan di 2 hari kemudian aku masih isolasi, masih tetap di kamar, setiap pagi berjemur. Di 2 hari kemudian aku tiba-tiba penciuman menipis. Nah, jadi seperti itu, Mami. Di penciuman menipis. Di hari kedua itu penciuman tiba-tiba menghilang, menipis. Bahkan minyak kayu putih aku tempel, fresh care dan lain-lain aku coba, itu memang benar-benar nggak kecium.
Bahkan terus aku makan itu makanan masih tetap terasa, cuman penciuman aja yang hilang. Penciuman yang hilang. Ya, penciuman yang Itu hilang. di hari kedua. Ya, itu di hari kedua. Hari Makanya kedua. semakin yakin bahwa Wah, COVID nih ya. pasti aku kena COVID kayak gitu, semakin yakin. Setelah itu hari kedua itu aku tahu penciuman hilang tuh di pagi hari. Setelah itu aku di sore hari kemudian aku langsung beli tes. Alat tes gitu. Iya, alat Jadi tes sendiri, swab tes pribadi ya. tes pribadi. Setelah aku coba, aku tes dua-duanya, aku gini ambil liurnya itu yang di dalam Oh, hidung kamu itu. yang disogrok itu? Iya, Widih. yang dinaikin itu sendiri keduanya. Terus tes pribadi di rumah ternyata hasilnya garis 2 positif, itu artinya positif. Nah, di sana tuh nggak kaget sih karena dari awal tuh karena udah yakin kan, Udah ngerasa ya. udah ngerasa dan harus nggak boleh stres, pokoknya harus percaya Jaga diri bahwa imun bisa sih memang sembuh, ya. iya jaga imun, pokoknya tetap semangat kayak gitu, nggak boleh stres. Terus setiap pagi pun mulailah aku dari hari itu mulai berjemur, bangun pagi jam 9 berjemur, gunain masker 2 lapis, pakai masker 2 lapis, terus nggak kontak sama keluarga. Makan berarti semua sendiri ya piring? Iya, setiap makan piring itu ditaruh depan kamar. Depan kamar, terus aku ambil lewat jendela, aku ambil kayak gitu. Terus mau dicuci itu disemprot dulu pakai disinfektan. Bahkan keluarga yang ngurus itu tetap pakai protokol kesehatan kayak pakai safety lah, pakai selop tangan yang itu, terus pakai masker, pakai face shield, lengkap yang mau nyuci ya. Gitu, setiap udah selesai makan disemprot disinfektan, piringnya semua semprot baru dicuci gitu. Dan aku juga setiap berjemur kemanapun aku berjemur, duduk di mana tuh aku semprot pakai disinfektan. Tidak meninggalkan jejak ya. Iya benar. Setelah itu kamar mandi juga syukurnya kamar mandi sendiri di bawah. Semua pada di atas sudah punya kamar mandi, jadinya sendiri di bawah. Setiap mandi apapun yang aku pegang aku selalu semprot pakai disinfektan. Jadi disinfektan itu memang sangat berpengaruh penting. Iya, sangat berpengaruh penting. Hand sanitizer, disinfektan, masker. Pokoknya jangan sampai deh kalian kena, karena kalau udah kena itu kalian baru ngerasa kayak bener-bener wah, COVID itu ternyata ada kayak gitu. Dulu awalnya COVID tapi memang gimana ya? Iya, kayak awalnya tuh dulu kayak mungkin konspirasi aja, mungkin cuman kayak dibesar-besarkan, memang ada tapi kayak dibesar-besarkan. Ternyata memang udah benar-benar banyak yang kena, bahkan teman-teman aku pun kena yang setelah kontak dengan aku, dia kena juga seperti itu. Banyak yang kena ya. Jadi yang duluan kena itu mereka, setelah itu menularkan ke aku. Nah, kamu ke yang lain. Enggak, aku stop di aku. Ada salah satu temen datang. Dia waktu itu datang ke rumah, dia pijatin aku, Mom. Setelah dia pijatin aku, di hari esokannya dia juga kena, jadinya cuman kita stop di dia aja. Dari kamu ke si temanmu yang itu aja ya? Ke dia, terus kita stop, kita saling semangatin, syukurnya kita udah sembuh semua. Astagfirullah. Gimana perasaanmu saat, kalau tadi kan kamu bilang ya nggak kaget sih ya, cuman kan itu pas sudah dites nih, tapi sebelum dites kan kamu merasa oh kayaknya COVID nih. Gimana nih perasaan kamu ya nggak bisa nongkrong kah, atau banyak jadwal bercancel? Kayak semua orang yang kena COVID ngalamin itu kayak bosen mungkin kan, terus kaget, takut. Tapi aku cari informasi, banyak informasi ke media sosial, aku cari di YouTube, di Instagram, terus aku chattingin temen aku yang udah pernah kena. Aku chattingin yang sudah pernah kena, lalu dia kasih solusi kayak gini. Jadinya COVID itu memang berbahaya, cuman tergantung bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut seperti itu. Misalnya kalau kita stres, kita bebani, sakit itu semakin, virus itu semakin kuat ya? Iya, semakin kuat dan semakin gampang untuk menyebar seperti itu. Jadi selama kamu COVID ini kamu hanya berdasarkan informasi teman-teman yang sudah pernah kena, jadi obat-obat itu aja yang kamu konsumsi. Jadi kamu tidak ada tanganan dokter, oh kamu harus gini-gini, enggak ya? Enggak ada tangan dokter, karena aku juga setelah sakit panas demam itu aku udah nggak ada gejala apa-apa lagi, cuman nggak bisa nyium doang, dan aku bisa nyium itu di hari ke-7. Ya, hari ke-7, di hari ke-7 itu aku bisa nyium karena aku ada beberapa obat yang aku konsumsi, dan beberapa obat yang aku konsumsi itu untuk vitamin,
vitamin dan untuk penciuman, 2 obat itu. Lalu setiap malam itu aku selalu minum buah vita, makan roti, seperti yang itu. Berbau vitamin ya? Iya, berbau vitamin. Dan tidak lepas juga kita berdoa pastinya. Iya, berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, minta kesembuhan. Karena kan memang mau seusaha apapun kalau Tuhan tidak merestui kan, iya benar. belum tentu kita bisa sembuh. Dan di hari ke-7 itu sudah bisa nyium, aku lanjutin sampai 14 hari. Biar benar-benar kayak benar-benar steril. Setelah itu di hari ke-9 atau ke-10 itu aku tes lagi di rumah sakit, aku tes dan hasilnya tungkar negatif. Negatif ya? Iya negatif, aku udah bisa nyium, semua udah benar-benar sembuh. Terus akhirnya sampai rumah aku langsung sterilin kamar, semprot disinfektan segala macam. Iya ganti gini spray, ganti semuanya, aku semprot, nyapu, ngepel, benar-benar disterilkan, bahkan lingkungan juga disterilkan. Jadi kalau kamu flashback nih, apakah di teman-teman atau sekitarmu tuh kayak ada yang bersin kah atau gimana, atau murni memang dari udara? Awalnya itu teman itu ada salah satu teman yang dia sakit panas segala macam, dia panas banget. Kemudian dia demam, terus itu udah dikasih obat, dia sembuh biasa, dia ngobrol, bahkan kita jalan-jalan bareng, berbanyak ngobrol bareng dan lain-lainnya. Setelah itu kemudian kita tuh kayak biasa kontak, main kartu, main segala macam, duduk melingkar bareng-bareng, terus makan gimana. Terus aku nginep tidak berpikir sampai ke sana. Tapi emang udah kayak takut seperti itu. Setelah itu nginep bareng-bareng, tidur. Bahkan aku tidur dengan temanku yang negatif. Oh. Aku tidur dengan temanku yang negatif, yang dimana dia itu di antara teman-teman yang lain cuman dia yang negatif. Itu ada dia berbanyak, mereka main sama aku, semua itu kena. Cuman yang negatif itu dia, padahal aku tidur dengan dia. Mungkin karena aku sempat kontak dengan yang lainnya, mungkin dari udara kena seperti itu. Oh, jadi memang penularannya itu kita memang benar-benar tidak tahu pasti. Iya, tidak tahu pasti. Padahal itu udah prokes segala macam, cuman ada aja emang virus, namanya virusnya nggak kelihatan ya, kita hirup gitu ya. Dan kita kan pasti nggak selalu masuk flow, kita pasti ada bukanya kan. Ada bukanya. Oke. Jadi karena kita ngobrol sama teman kan, kita pikir dia nggak mungkin kayak gini gitu. Tapi nanti kita pakai itu tersinggung. Iya benar. Oke, terus secara psikis kamu nih, kamu gimana nih? Kayak down kah, atau malah gue harus sembuh nih, harus apa nih gitu? Iya, kayak bilang barusan, selalu memotivasi diri sendiri, terus teman-teman juga yang lainnya itu mereka tuh menyemangati, aware lah istilahnya, mereka semua itu menyemangati, memberikan motivasi, orang tua, keluarga semua memberikan motivasi. Jadi aku tuh kayak semangat buat sembuh. Akhirnya di beberapa hari kemudian tuh aku emang sembuh. Padahal sempat juga berpikir, sembuh nggak ya kita, bisa nggak ya kita kayak gitu. Cara kamu bangkit gimana? Cara aku bangkit tentunya dengan cara selain motivasi diri sendiri, terus dari teman-teman itu gimana? Selain memotivasi diri sendiri, tentunya kayak kita tetap tekunin apa yang harus diminum, misalnya obat-obatan. Tetap teratur, jangan sampai telat. Kalau kalian malas, kalau kalian telat, otomatis sembuhnya juga bakal lama kayak gitu. Tapi kalau kalian tekunin, kalian semangat, nggak stres, terus pokoknya tetap berdoa, semua itu pasti bakal cepat. Tuhan tuh pasti bakal kasih yang terbaik untuk kita kalau kita mau berusaha. Ini juga teguran nih, anggap aja teguran nih. Karena lagi corona lu ngelayap keluar terus. Rasain dikit nih. Untungnya nggak lama-lama ya, nggak sampai 14 hari malah. Iya, untung nggak sampai masuk rumah sakit juga. Kan ada yang drop banget, sampai harus dibawa ke rumah sakit. Untungnya nggak ya, setunggal. Di rumah juga ada nenek, untung nenek juga di atas, aku nggak mau kontak dari pertama aku sakit. Apalagi orang tua kan lebih rentan ya. Iya, lebih rentan. Untung orang tua semua aman-aman aja. Aman-aman ya. Terus kalau untuk peran orang tuamu sendiri gimana nih? Untuk peran orang tua, apakah diomelin? Dasar gue bilangin lo ya, kan orang tua Jakarta begitu. Terutama mama tuh lebih berperan banget sama nenek, karena di setiap aku sakit, makan, apapun itu, mama yang bawa segala macam, terus mama taruh depan pintu, mama masak pagi-pagi itu, mama tahu
aku nggak suka pedas, aku nggak bisa pedas karena lagi sakit, pasti dimasakin yang nggak pedas kayak makanan sehat, kayak sup, terus makanan sup ada ikannya, ikan yang digoreng, ya yang bergizi. Habis itu ditaruh depan pintu, terus kadang mama yang nyuciin, kadang nenek yang nyuciin, bahkan kadang nenek yang ngambilin juga, tapi mereka tetap pakai gini protokol kesehatan ya, mereka tetap pakai standar ya, sarung tangan, face shield, masker lengkap. Bahkan juga setiap mereka selesai nyuci tetap disemprot gitu. Oke. Terus kalau tanggapan dari orang-orang sekitar gimana, Dimas? Nah, tanggapan dari orang-orang sekitar, pertama aku nggak ada membuka diri di sosial media. Setelah itu aku rasa penting untuk memberitahu ke semua orang karena hal tersebut tuh bukan hal yang perlu ditakuti, tapi hal yang harus diwaspadai dan dicegah. Kita harus waspada dan mencegah. Kalau aku pikir kalau aku bilang di sosmed pun kayak nggak apa-apa sih kayak gitu kan, karena banyak orang yang harus tahu juga seperti apa itu virus COVID yang sebenarnya, seperti apa gejalanya, dan seperti apa karena kan gejala tiap orang beda-beda ya. Iya, seperti apa yang harus kita lakukan saat kita sudah terpapar virus tersebut, seperti itu. Jadi kayak langsung di Instagram itu ada beberapa teman yang mungkin video call terus nge-tag semoga ya cepat sembuh segala macam, terus banyak yang DM dan aku balasin DM-nya. Kadang aku balas dengan story, dengan snapgram aku jelasin gimana awalnya sampai aku akhirnya bisa sembuh dan akhirnya aku negatif. Seperti itu. Jadi memang tidak ada pengucilan dalam diri kamu ya kan? Tidak ada pengucilan. Biasanya kan orang dikucilkan jangan tuh masih Dimas corona gara-gara dia nih gitu kan, ada biasanya itu enggak ya. Syukurnya teman-teman itu semua mensupport, ya aware lah dengan kita, mensupport dan bisa ngasih saran, nggak menjatuhkan seperti itu. Jadi memang kembali lagi kita memang harus percaya kalau virus itu ada, cuman lagi kembali pikiran harus dikendalikan. Pikiran harus dikendalikan. Jangan sampai corona nih, mati nih, besok ini. Jangan negative thinking istilahnya, harus tetap positif, berpikiran positif, tetap berdoa. Dimas pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana nih. Ya kita memang pasti percaya COVID ya. Apalagi kamu terlebih anak muda nih. Anak muda kan pastinya yang paling bengkung untuk masalah corona. Apa pesan-pesanmu untuk mereka di luar sana? Untuk kalian semua, jika kalian untuk sekarang kalian semua yang masih belum percaya COVID, yang masih kayak mengabaikan atau menganggap hal sepele, saranku lebih baik mulai sekarang tuh kalian lebih aware ke diri kalian sendiri, sayang ke diri kalian sendiri, tetap pakai masker, protokol kesehatan. Bahkan kadang orang yang udah pakai protokol kesehatan, udah standar protokol kesehatan pun bisa kena. Iya, masih bisa kena karena aku. Kan kalian itu harus tetap pakai masker, terus stay safe, minum vitamin jangan lupa. Kemanapun kalian keluar, kemanapun kalian keluar, sempatkan kalian untuk minum vitamin, mungkin 1 atau 2 dalam waktu 1 hari. Karena vitamin itu sangat penting, seperti itu. Untuk imun tubuh. Iya, jangan sama sekali kalian kayak meremehkan, tapi lebih kalian waspada. Seperti itu, nggak perlu ditakutin, tapi kalian harus waspada kayak gitu. Jadi bukan berarti kita kemana-mana. Iya, bukan. Cuman tetap untuk diri sendirilah dulu. Kalau udah dari diri sendiri, pasti nanti ke lingkungan sekitar itu gampang untuk menyesuaikan. Iya, menyesuaikan untuk memberikan pengaruh positif untuk lingkungan, itu pasti gampang kalau ketika kita sudah memulai dari diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih nih Dimas sudah berbagi kisah mengenai COVID di kalangan anak muda. Jadi tetap sehat terus Dimas. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tidak terjadi. Ngomong-ngomong kamu udah vaksin? Belum vaksin ya? Karena baru setelah sakit kemarin. Oh, jadi dia belum vaksin tapi pas mau vaksin udah sakit ya. Pas itu aku mau vaksin pas aku positif. Gitu. Oh, jadi percuma juga. Iya. Oke, mungkin teman-teman di luar sana ini adalah sepenggal cerita dari anak muda yang terpapar COVID. Biasa anak muda itu memang paling bandel-bandel, cuman ya kita tidak menakuti, cuman kita lebih waspada ke depannya tuh seperti apa sih kita menanggapi COVID itu sendiri ya. Ya itu lebih dari pikiran lebih ke pembelajaran. Yaitu kalau kita tidak kena,
kita nggak akan belajar. Nggak tahu, nggak akan. Mungkin aku kalau nggak kena, mungkin aku masih tetap kayak sana sini mengabaikan. Tapi padahal aku rasa diriku udah untuk standar protokol kesehatan itu udah benar-benar mencukupi untuk diri sendiri. Tapi kenapa masih bisa kena? Karena mungkin kurang waspada, mungkin ada kelalaian, imun mungkin juga pas banget lagi tuh. Iya, imun pas sedang lemah, dan aku emang jarang banget minum vitamin. Aduh, aku masih minum vitamin nih. Kalau sekarang udah minum vitamin. Aduh, kayaknya gue masih minum vitamin nih. Oke, itu sedikit cerita dari Dimas yang sudah berjuang dan sudah sarjana COVID. Iya, sarjana COVID. Sudah lulus dia. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan seperti tadi Dimas bilang, tetap positive thinking, yang tidak baik dijauhi, dan tetap prokes. Meskipun prokes saja kita tetap bisa kena ya Dimas. Jadi lebih tetap kembali kepada diri sendiri. Kalau kita sayang keluarga, otomatis kita harus sayang diri kita sendiri dulu, baru bisa ke keluarga. Kalau kita nggak sehat, gimana keluarga mau sehat gitu ya? Apalagi kita dari luar nih. Jadi tetap cuci tangan tetap penting ya. Iya, hand sanitizer. Kemanapun kalian pergi, dari manapun kalian pergi, misalnya kalian keluar jauh, jangan lupa kalian harus bersihkan diri kalian dengan cuci tangan, dengan mencuci langsung pakaian kalian yang udah kalian pakai dari luar, seperti itu. Jadi tidak bawa virus ke dalam. Iya, benar. Oke, benar banget apa yang bilang Dimas. Karena sudah berpengalaman. Iya, berpengalaman. Gue jangan sampai pengalaman coya. Amit ya. Amit nggak mau berpengalaman. Oke, mungkin itu aja sedikit cerita di bincang-bincang santai kali ini tentang COVID. Semoga benar-benar menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan teman-teman yang masih sehat, ayo berjuang bersama-sama supaya COVID ini setidaknya agak berkurang lah ya, Kalau menghilangkan kayaknya agak susah ya, Mas ya. Iya, jadi setidaknya berkurang sedikit ya. Kenapa sisa gini? Oke, aman, siap. Jadi sama-sama kita berjuang ya, setidaknya kita diam-diam aja PPKM gini ya. Iya, benar. Kita masih PPKM, kita tetap berkreasi, tapi kita tetap jaga jarak, semua jauh-jauh. Kan itu Dimas ada masker, aku ada masker cuma di kamar. Masker itu masih double tuh, tetap double. Kita tetap prokes kok. Tenang aja, ada juga hand sanitizer, mana nggak? Ada, pokoknya ada. Ada hand sanitizer. Kita semua lengkap bawa. Jadi teman-teman semua jangan lupa di like, comment and subscribe. Kamu punya YouTube? Punya. Apa namanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga YouTubeku Dwimas_. Dwimas_ doang. Iya, Dwimas_ doang. Jangan lupa nyalain lonceng juga. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Mungkin situ ada video perjalanan kamu bersama teman-temanmu. Vlog banyak ngevlog. Nanti mau mulai ngevlog lagi. Semangat untuk ngevlognya. Iya. Oke, teman-teman, kita pamit undur diri, jaga kesehatan dan bye-bye.